Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini edisi Selasa 25 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tak dapat tiket, puluhan calon penumpang ngamuk terobos kantor Pelni Ambon hingga pecahkan galon. Puluhan calon pemudik protes di kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Ambon, Senin 24 Maret 2025 siang. Mereka marah karena tak mendapatkan tiket kapal Sabuk Nusantara 106 yang rencana berangkat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur kemarin. Pantauan tribunambon.com pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, para calon pemudik berontak dan menerobos masuk di kantor Pelni. Bahkan ada yang memecahkan galon yang terletak di depan loket. Ditemui tribunambon.com, Mustafa Pakalesi, seorang penumpang tujuan Wirnama, mengungkapkan kekecewaannya. Ia bersama beberapa rekannya telah berada di Pelni sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Namun hingga pukul 13.00 mereka tidak mendapatkan tiket meski loket penjualan baru dibuka. Diketahui kuota keberangkatan kapal Sabuk Nusantara 106 sebanyak 350. Jumlah tersebut telah terisi penuh. Hingga berita ini diterbitkan, para calon pemudik masih menunggu kejelasan Pelni. Siapa yang pakai hehe itu? Orang ada masuk baru di dalam, komando di luar ya di mana-mana. Kamu orang yang untuk baik dia, Mas. Diam kalau diam saja. Kita ini juga masalah itu apa? Kita puas saja ke pos mana dia. Bukan biaya orang. Kenapa? Baik, 50. Terbukti cabul, mantan Sekdis Pariwisata Maluku dihukum 2 tahun. Terbukti dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Salmin Saleh divonis 2 tahun penjara. Vonis ini dibacakan Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 24 Maret 2025. Hukuman yang dijatuhi berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon, Endang Anakoda, yang menuntut terdakwa 6 tahun penjara. Dalam pembacaan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Hakim juga menuntut terdakwa untuk membayar denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan badan selama 2 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Salmin Saleh agar membayar retribusi pada anak korban sebesar 7,5 juta rupiah. Biaya restitusi sebelumnya yang dihukum JPU sebesar 18,9 juta sesuai dengan pengajuan restitusi. Usai membacakan vonis, JPU dan terdakwa didampingi penasihat hukum menyatakan pikir-pikir
Diketahui perbuatan terdakwa dilakukan kepada salah seorang siswa SMK di Kota Ambon berinisial AKS 16 tahun yang saat itu sedang magang pada bagian keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Tindakan dugaan pencabulan itu berlangsung di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, tepat di ruangan keuangan pada Jumat 6 September 2024. Sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Timur. Usai melakukan aksi cabul, terdakwa juga menyerahkan uang dari dompetnya sebesar 50.000 dengan dalih untuk sarapan korban. Terdakwa juga mengingatkan korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya dan berjanji akan memberikan berbagai kebutuhan korban. Bahkan menjanjikan korban menjadi tenaga honorer di Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Tak terima perbuatan tersebut, keluarga korban langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi untuk diproses secara hukum. Informasi berikutnya, Tribuners, penetapan tersangka kasus Landmark Kota Langgur, Taberima mengatakan tunggu perhitungan ahli konstruksi. Kejaksaan Negeri atau Kejari-Tual terus mengusut dugaan korupsi pembangunan Landmark Kota Langgur. PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipitsus, Sesca Taberima saat dikonfirmasi Tribunamo.com di kantor Kejaksaan Negeri Tual, Senin 24 Maret 2025 mengatakan, penetapan tersangka sementara menunggu hasil perhitungan ahli konstruksi. Dijelaskan pastinya ada saksi dan ada petunjuk juga alat bukti rujukan dan surat. Saat ini lanjutnya kurang lebih ada 14 saksi yang tengah diperiksa untuk menguatkan keterangan. Menurutnya, selain itu Kejari-Tual masih dalam proses mendata kembali barang bukti untuk dilengkapi. Disinggung terkait ahli konstruksi yang didatangkan dari Universitas Kristen Indonesia atau UKIM, dirinya membenarkan hal tersebut. Taberima kembali menegaskan Kejari belum dapat memastikan waktu penetapan tersangka karena bertepatan dengan Lebaran. Perkembangan Landmark kami masih dalam tahap penyidikan, pemeriksaan masih pemeriksaan saksi-saksi. Jadi terakhir kami masih memeriksa saksi-saksi. Dari jumlah saksinya berapa, Bu? Kurang lebih 20-an yang kami sudah periksa, bukan 14-an. 14. Ya, kami untuk menguatkan ada beberapa saksi yang sebelumnya di tahap penyelidikan belum diperiksa, kami periksa di tahap penyelidikan. Dan untuk beberapa juga kami beri keterangan mengambil pemeriksaan saksi, kami juga masih dalam proses untuk mendata kembali barang bukti untuk dilengkapi. Ibu, kalau kemarin kan katanya didatangkan ahli konstruksi ya dari UKIM. Oh iya, boleh. Konstruksi itu sebelumnya, kasih itu sebelumnya sudah ada, dan terakhir dia mengambil sampel untuk diteliti, untuk masukkan ke lab UKIM. Siap. Ibu ini kan sudah makan beberapa bulan, Bu, untuk penanganan dari Landmark Maluku Tenggara ini sendiri, Bu. Sementara masyarakat kan menanti kepastian kapan penetapan tersangkanya, Bu. Untuk penetapan tersangka kita harus setidaknya memiliki 2 alat bukti yang cukup. Bukti yang pasti ada saksi, ada
biar kita menjadi tersangka ya. Tapi kalau untuk ini kita kan harus ada saksi, ada petunjuk, alat bukti ahli juga, dan juga alat bukti surat. Yang surat kan kami belum dapatkan, kan kami harus pergi dalam proses untuk menunggu hasil perhitungan konstruksi, sehingga dari hasil perhitungan konstruksi itu kita akan mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara. Jadi Kita ke Seram bagian timur Tribuners. Tulisan ikonik Gumumai Beach rusak, warga pertanyakan kinerja Dinas Pariwisata SBT. Tulisan ikonik Gumumai Beach di Pantai Gumumai, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT rusak. Pantauan tribunambon.com di lokasi, sebagian huruf sudah terlepas dan dibiarkan tergeletak begitu saja di pelataran area itu. Huruf A dan E pada tulisan Gumumai bahkan telah hancur akibat tertimpa pohon tumbang beberapa waktu lalu. Isnain, 35 tahun, salah satu pengunjung mengakui kondisi itu telah berlangsung lama. Dirinya mempertanyakan kinerja Dinas Pariwisata yang terkesan mengabaikan hal itu. Pasalnya, tulisan tersebut kerap dijadikan pengunjung sebagai background untuk berfoto. Ia menilai pihak pengelola kawasan tersebut terkesan bungkam atas sejumlah masalah yang terjadi di kawasan wisata itu. Ia meminta kawasan tersebut harusnya dilakukan pengawasan ketat oleh pihak terkait, lantaran sebab keral disalahgunakan terlebih saat malam hari. Dirinya meminta agar segala permasalahan di tempat tersebut segera diperbaiki, lebih khusus tulisan Gumumai Beach yang telah rusak itu.
Meski kurang anggaran, Murad siap fasilitasi lapak baca di Seram bagian timur. Dinas Perpustakaan Umum Daerah Bula Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT siap memfasilitasi kebutuhan lapak baca hingga komunitas literasi di pedesaan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat di kabupaten bertajuk Itawotu Nusa ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten SBT, Murad Wokas, mengaku akan mewujudkan hal tersebut. Pasalnya, keberadaan mereka dianggap berperan aktif dalam menunjang literasi bagi anak-anak di Kabupaten SBT. Murad mengakui bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak sebab tidak didukung dengan anggaran yang memadai, terlebih di saat kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Namun, pihaknya siap berkoordinasi untuk membantu kebutuhan organisasi yang bergerak di bidang literasi. Kata dia, pihaknya bakal melakukan sejumlah kegiatan dengan target meningkatkan minat baca di masyarakat. Ia berharap di masa pemerintahan saat ini, sumber daya manusia di Kabupaten SBT bisa mengalami peningkatan. Tadi saya itu kami ada program-program di perpustakaan sini itu di tahun 2024, mulai dari 2023, 2024. Nah ini nanti mungkin 2025 juga sama. Kami ada satu program yang namanya program TPBIS, yakni program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, itu program itu kami kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di dalam Kota Bula untuk memfasilitasi mereka, siswa datang di perpustakaan sini untuk bagaimana bisa belajar. Jadi kita programnya itu semacam dengan tumpu kegiatan bidang atau program itu tidak ada pengadaan di macam di sini pengembangan kebudayaan ada kegiatan seperti itu dan saya ini kalau di situ mungkin ada komputer dengan kegiatan itu atau harus masuk itu kan meminta usulan belajar belum perubahan nih pada dengan dewan satu hari ini ada besar-besaran lagi buat pendengar saja. Wakili Maluku, DPRD Ambon dukung Sharon Sahetapi di ajang Putri Indonesia 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon memberikan dukungan penuh kepada Sharon Sahetapi, perwakilan Maluku yang berlaga di ajang Putri Indonesia 2025. Ketua DPRD Ambon, Moritz Samaila, mengungkapkan rasa bangga dan memberikan semangat kepada Sharon untuk tampil maksimal dalam kompetisi yang akan dihelat 2 Mei 2025 mendatang tersebut. Menurutnya, ajang Putri Indonesia bukan hanya soal menunjukkan prestasi dalam sebuah kompetisi, namun ini juga untuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Maluku di mata Indonesia. Di tempat yang sama, Sharon Sahetapi mengaku sangat bangga bisa mewakili Maluku di kancah nasional. Sharon juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan DPRD Kota Ambon dan masyarakat Maluku secara keseluruhan.
masuk dalam ajang pemilihan Putri Indonesia yang akan berlangsung tanggal 2 Mei mendatang 2025. Tentu kita bersyukur dan patutnya kita memberikan supporting, dukungan kepada Nona Sharon, apa yang dia persiapkan baik itu dalam pembuatan video profile tentang pariwisata, tentang lokalisme Kota Ambon dan Maluku secara umum, hendaknya kita menopang Sharon, sehingga kebutuhan itu bisa menjadi modal penilaian yang akan dia jual. Ini bukan saja soal kompetisi, tetapi bagaimana soal kearifan lokal, soal Maluku kita, soal Ambon kita dapat dieksplor, ya, dapat dieksplor oleh putra-putri terbaik kita, salah satunya Sharon. Dan dari sisi lembaga kami mensupport itu. Akan berharap mengajak seluruh pihak, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi, seluruh stakeholder, kita menopang Sharon dan juga Sharon-Sharon berikutnya. Jangan lagi potensi-potensi daerah ini dibiarkan berjalan sendiri, ya, kasihan. Mereka berjuang, mereka melakukan yang terbaik untuk bawa nama siapa? Nama daerah, bukan nama mereka pribadi. Ya. Ada Putri. Dan Putri Indonesia mewakili Maluku. Audisinya dari mana? Dari Jakarta langsung. Ya, begitu. Pelaksanaan dari sini. Kita patut bersyukur ya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Depidar Soksi Maluku jalin silaturahmi lewat buka puasa bersama. Dewan Pimpinan Daerah atau Depidar 24 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Provinsi Maluku menjalin silaturahmi lewat buka puasa bersama. Acara ini juga melibatkan internal pengurus Partai Golkar dan berlangsung di halaman kantor DPD Golkar Maluku, kawasan Karangpanjang, Kota Ambon, Senin 24 Maret 2025. Ketua Depidar Soksi Maluku, Boy Sangaje, mengatakan, jalin silaturahmi ini penting di tengah bulan suci Ramadan. Sangaje berharap acara seperti ini bisa terus dilaksanakan dalam rangka memastikan proses konsolidasi di Partai Golkar tetap terjaga. Ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Partai Golkar. Lanjutnya, sebagai organisasi sayap di Partai Golkar, ke depan Soksi siap untuk membackup Partai Golkar. Bahkan tambahnya Soksi akan mempersiapkan beasiswa untuk 1.000 calon sarjana dari kalangan orang yang kurang mampu. Diketahui selain buka puasa bersama, Depidar Soksi Maluku juga memberikan santunan kepada anak yatim dan menyerahkan SK kepada pengurus Soksi tingkat kabupaten kota. Masya Allah, ini secara di kabupaten kota berbeda. Yang sedikit sebentar ya, yang pertama kegiatan yang kita lakukan hari ini lebih kepada silaturahmi sesama internal Partai Golkar. Karena ini bulan Ramadan, maka silaturahmi itu penting dalam rangka saling berdiskusi, saling bercerita, supaya sekalipun kami adalah ormas, tetapi kan orang ketika kami buat, Soksi yang buat, itu adalah seperti Golkar yang buat. Maka ormas-ormas hari ini Partai Golkar sudah hadir, DPD 1 juga hadir. Jadi kebetulan momentum aja Soksi bisa melakukan ini. Tetapi Soksi lakukan ini bersama-sama dengan teman-teman ormas lain internal Partai Golkar, termasuk Partai Golkar. Makanya kita lakukan. Kami hanya dipercayakan untuk menanganinya. Terus sebagai tuan rumah. Boleh tadi kan tetap di depan. Warsoni MA yang kami hormati segenap ketua ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar
dan pimpinan organisasi untuk Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.